Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan membahas tercelanya mengubah syariat dalam segala model dan bentuknya. Sini tercelanya bisa haram, bisa makruh. Tercelah bisa sampai kufur, bisa bid'ah, dan bisa bermaksiat. Mengubah syariat di sini semua bentuk ketentuan Allah dan Rasul-Nya yang sudah Allah tetapkan melalui dokumen paling resmi, yakni Al-Quran, dan ditetapkan oleh Nabi-Nya paling mulia dalam sunnah Nabi-Nya yang teragung. Lalu ada manusia mengubah, baik mengubah nanti tata caranya bersyariat, mengubah jumlahnya, mengubah waktunya, mengubah sifatnya, mengubah jenisnya, mengubah sebabnya, dan hal-hal yang berkaitan dengan syariat. Kalau Allah sudah menetapkan A, tugas kita menetapkan A. Kalau Allah dan Rasulnya menetapkan B, tetapkanlah kita, tugas kita mengikuti B. Kalau Allah mengharamkan sesuatu, tugas kita mengharamkan. Kalau Allah menghalalkan, tugas kita menghalalkan. Maka lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahu khiyaratu min amrihim. Kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sebuah ketetapan, apapun ketetapan itu, maka orang beriman tidak layak untuk mengubahnya. Orang mukmin tidak boleh mengubah sedikit pun. Dan penyakit yang berbahaya sekalian, yang sejak zaman dahulu sampai akhir zaman, itu penyakit yang suka mengubah-ubah ketentuan yang Allah tentukan. Ini akan kita bahas, ya, insyaallah, dengan mencoba mentadabburi di surah At-Taubah, surah ke-9 di ayat 36 sampai 37. Jazakumullah khairan jazaa. Kita akan memahami, semoga Allah memberikan pemahaman pada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini surah Taubah, kata para ulama, hendaknya tidak dibacakan basmalah di dalamnya, baik di awal ayat, lebih-lebih di tengah ayat. Ini satu bagian dari surat Taubah yang banyak berbicara tentang perlawanan kepada kaum musyrikin dan orang kafir, dan bagaimana berbicara tentang peperangan. Dan itu bicara tentang orang kafir, tidak perlu dimulai bismillah. Bahkan kalau bisa bara'atun minal mu'minin, bara'atun minal kafirin, itu berlepas diri dari orang-orang kafir dengan selepas-lepasnya, ya. Ayat ini di ayat 36 dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash syuhur, sesungguhnya perhitungan bulan. Asyhur di sini yang dimaksud adalah jama' ini syuhur dari kata syahrun, artinya bulan yang untuk dihitung, bukan fisiknya. Kalau fisiknya itu tidak disebut syuhur, tapi dia namanya qamar kalau dia besar. Kalau masih kecil namanya hilal.
Kalau disebut bulan yang bukan fisik, hitungannya, kalau bicara hitungannya disebut syuhur, jamak. Ya, diambil dari kata syuhrah, artinya yang sudah dikenal. Jadi hitungan ini berdasarkan indallah, maunya Allah, kehendaknya Allah, syariatnya Allah, ketentuannya Allah. Itu 12. Disebutkan berapa? Itsna asyara syahran, 12. 12 yang dimaksud di sini yang Allah maui kalau kita membutuhkan angka dalam sebuah perhitungan. Jadi kalau ada amalan yang membutuhkan hitungan, itu Allah menunjuk bulan 12. Ya. Mana 12? Tentu bukan Januari. Allah tidak pernah mengakui Januari, Februari, Maret, April sampai Desember. Yang Allah mau nanti di sini adalah Al-Muharram sampai Zulhijjah. Ini ketetapan Allah. Allah maui semua yang membutuhkan angka hitungan, apalagi hitungannya dengan maunya Allah dalam bentuk ibadah, Allah merekomendasikan kita pakai hitungan Muharram sampai Zulhijjah. Allah mau itu. Maka siapa yang pakai ini termasuk tidak menghargai ketetapan Allah. Dan siapa yang tidak peduli dengan ini, maka tidak peduli dengan ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka sekalian, kalau Allah menetapkan Al-Muharram sampai Zulhijjah, lalu kita memakai Januari sampai Desember, itu artinya kemaksiatan dan penentangan pada Allah tanpa kita sadar. Maka tidak boleh seorang muslim lebih menghargai produk-produk orang kafir, produk-produk manusia, produk kaum jahiliyah yang Allah pilihkan lebih baik daripada itu. Allah sudah tentukan isna asyara syarat, ya, 12. 12-nya di sini adalah indallah. Ingat, indallah di sisi Allah, bukan maunya manusia. Ingat, kalau kita pakai angka seperti kapan orang lahir, itu butuh hitungan itu. Maka butuh iddah di sini. Maka hari lahir kita mesti dicatat dengan catatan bukan Masehi, tapi dicatat dengan maunya bulannya Allah. Apakah lahir di bulan Muharram? Ya, karena dia akan berkonsekuensi sekalian. Jika kita pakai Masehi, tidak akan sama dengan Hijriah, tidak akan sama dengan Islam, tidak akan sama. Begitu juga nanti akikahnya. Begitu juga kalau nanti bapak-bapak, misalnya perjanjian utang piutang 3 bulan, 3 bulan yang dimaksud 3 bulannya menurut bulannya Allah, bukan bulannya karya Romawi, karya Masehi. Tidak. Kalau misalnya talak salah satu quru 3 bulan, 3 bulan yang dimaksud adalah bulannya Allah. Kapan lewat atau kurang 1 hari kezaliman namanya. Demikian juga bayar zakat. Zakat itu ada haulnya 1 tahun. 1 tahun yang dimaksud di sini bukan 1 tahun Masehi. Tidak diakui oleh syariat. Yang diakui adalah kapan bapak menabung pertama atau berusaha, itu dihitung. Di situ awal haulnya itu tempat mulai start berputarnya. Kalaupun bayar zakat terus menerus, biar terus menerus. Kalau pakai hitungan Masehi, dianggap tidak bayar zakat full, karena dia akan terjadi selisih. Setiap 30 tahun akan terjadi selisih antara Hijriah dengan Masehi.
Jadi Bapak ya, jadi jangan remehkan ini Pak. Ini syariat Allah yang telah ditinggalkan oleh manusia pada umumnya hari ini. Nah, di mana ditetapkan 12 ini? Fi kitabillah. Sudah ada dalam ketentuannya Allah. Di mana ini? Bukan kitab ini yang dimasuk Quran dan hadis ya, bukan. Kitabillah di sini adalah kitab Lauhul Mahfuz. Jadi nama bulan 12 sudah ada sejak yauma khalaqas samawati wal arda. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, sudah ada nama bulan ini. Allah langsung beri nama. Bagaimana diketahui nanti? Allah memberitahu nabinya dalam episode-episode kehidupan manusia. Allah beritahu nabinya, ini sudah ada nama bulan ini sebelum Nabi kita Muhammad lahir, sebelum Nabi Isa lahir, sebelum Nabi Ibrahim lahir, bahkan sebelum Nabi Adam lahir. Ini sudah ada takdirnya. Yauma khalaqas samawati wal arda. Begitu maunya Allah jemaah sekalian, lebih dahulu menentukan bulan, baru menciptakan langit dan bumi. Karena semua takdir jemaah sekalian itu mendahului kita. Semua takdir itu mendahului langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum kita ada di bumi ini, semua takdir kita itu sudah ada. Ini penegasan saja. Betapa berharganya bulan ini, Allah sendiri yang tetapkan di tempatnya yang mulia, lalu dia tulis dalam ketetapan fi kitabillah, yakni Lauhul Mahfuz. Nanti para nabi dan rasul mengajarkan nama ini. Ya karena memang sudah terlalu jauh dengan kita, maka bisa jadi sekalian ini sudah berantakan hari ini. Lalu 12 itu minha arba'atun hurum. Allah memilih diantaranya 12, itu 4 diantaranya hurum. Hurum ini artinya hurmah, dihormati, diagungkan, dimuliakan, melebihi diantara 4 tadi itu yang dipilih. Allah memilih 4 dari 12. Allah yang pilih sendiri. Nanti 4-nya itu, ini dalam hadis Bukhari Muslim, az-zamanu, waktu itu, ya, kadistadara kahayati yauma khalaqas samawati wal ard, as-sanatu isna asyara syahran minha arba'atun hurum. Ini tafsirnya Nabi. Mana itu? Salasatun mutawaliyat, 3 itu berturut-turut dari haram. Mana itu? 1 Zulqa'dah, 2 wa Zulhijjah, 3 wal Muharram, bulan Al-Muharram. Ya, bulan Al-Muharram. Yang keempat wa Rajab Mudar. Kenapa Rajab Mudar di sini? Karena di dunia Arab sekalian menetapkan Rajab itu ada 2. Ada Rajab Mudar, ini nama suku ini. Pemahamannya suku Mudar sampai melekat ini istilah ini Mudar. Orang-orang Mudar, satu suku namanya Mudar, itu diartikan Rajab. Ya, sehingga di sini baina Jumada wa Sya'ban. Kapan itu Rajab? Rajab itu adalah antara Jumadis Tsani. Berarti Jumadis Tsani yang mana itu? Jumadil Akhir. Jumadil Akhir dan Sya'ban. Antara Jumadis Tsani dengan Sya'ban. Berarti ya, ini yang disebut dengan Rajab. Rajab ini yang dimaksud Rajab adalah Rajab menurut
yang diakui Nabi pendapatnya Mudar. Karena dulu ada Rajab, dia masukkan Ramadan. Dia masukkan Ramadan. Itu apa? Rajab Robiyah namanya. Kalau ini Rajab Mudar. Satu suku. Ya, satu suku. Ya, sehingga dikenal inilah Rajab Mudar. Artinya menurut suku ini menetapkan Rajab yang dimasuk antara Jumadis Tsani dengan Sya'ban. Alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Nah, itu tafsir Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menempatkan mana yang arba'atun hurum. Jadi 4 dihormati. Ya. Allah memilih 4 untuk dihormati. Dan bulan tadi yang 12 beserta ketetapannya 4, apa kata Allah? Zalika din. Inilah ad-din, inilah syariat, inilah ketentuan yang sifatnya apa? Al-qayyim. Ketentuan ini lurus, tidak ada bengkoknya. Ketetapan 12 ini yang bulan Al-Muharram sampai Zulhijjah itu zalika dinul qayyim. Memilih bulan haram sampai Zulhijjah, Al-Muharram sampai Zulhijjah, ini ad-dinul qayyim. Penetapan Allah di atas syariatnya lurus. Betapa bengkoknya kita hari ini sekalian, sudah dijajah. Kita dekat sekali itu Januari sampai Desember. Kita terjajah betul tanpa kita sadar. Akhirnya orang berkata, kapan itu 10 Muharram? Selalu cari-cari yang begitu. Yang dia mau cari itu tanggal berapa Agustus? Ya Agustinus Naboya. Ya, kapan orang puasa? Selalu angka Masehi. Kapan orang lebaran? Masehi. Kapan orang wukuf? Masehi. Ini umat Islam sudah dirosaki otaknya. Itu tidak menghargai milik kita sendiri. Allah tetapkan, kita acuhkan. Allah pilih, kita lempar. Allah mau, kita tolak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kalian menganiaya diri, menzalimi diri fihinna. Fihinna ini fihinna yaudu kemana? Kembalinya kemana? Bisa arba'atun hurum, bisa juga isna asyara. Tapi kaidah ilmu nahwu, kalau menemukan damir, 2 damir, maka usahakan memilih yang dekat dari damir itu. Damir yang paling terdekat dengan fihinna yang mana? Arba. Maka ini artinya kalau jangan kau menzalimi dirimu di dalamnya ini yang 4 atau dalamnya 12. Kalau dalamnya 12 ya seluruh waktu. Dan memang seperti itu. Kita tidak boleh berbuat zalim. Karena kezaliman kapan saja dilarang. Tapi lebih dipertegas, lebih diperkuat, lebih Allah maui sungguh-sungguh. Jangan bikin kezaliman di 4 itu. Artinya 4 ini diagungkan betul, disucikan betul, dihormati betul, sampai seluruh bentuk kezaliman dilarang. Kata para ulama, ayyuz zalimun, mana itu kezaliman? Kezaliman pertama yang adalah ketika ayat ini bicara sebelumnya tentang masalah berperang. Jangan berperang di 4 bulan itu, terutama memulai. Harus gencatan senjata di 4 bulan ini. Dan itu sudah berlaku sejak zaman dahulu. Orang Arab itu kalau mau jadi pemimpin, tidak bisa jadi pemimpin Pak kalau tidak berkelahi dulu. Jadi orang Arab itu jahiliyah, ciri proses untuk mengangkat pemimpin berkelahi dulu. Siapa yang kuat berkelahi, dia menang. Karena orang jahiliyah itu pakai otak, bukan pakai otak. Jadi kalau ada di antara antum adu fisik dulu baru menang,
Itu ciri-ciri jahiliyah. Ciri-ciri jahiliyah. Jahiliyah itu mengandalkan satu, otoknya. Ya, siapa yang kuat otoknya, tidak perlu otaknya, kuat berkelahi, kok kelas naik, kelas jadi pemimpin. Ini kelas preman ini. Jadi kalau bangsa kita modelnya begini, setiap pemilu berkelahi dulu, si baji dulu antara 2 calon, antara 3 calon, dikasih berkelahi dulu baru naik. Itu ciri-ciri kepemimpinan jahiliyah. Berarti 4 bulan ini betul-betul dihormati, betul-betul dihargai. Jangan berperang. Kenapa ini tidak boleh berperang? Karena ada bulan-bulan haji. Haji itu dihormati. Haji dihormati. Bulan haji bulan berapa? Bulan haji puncaknya Zulhijjah. Tapi kalau bulannya Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat 3. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Maka sebelum orang bergerak sudah dikawal memang. Puncaknya Zulhijjah. 1 bulan sebelum masuk tanah suci diamankan. Itulah Zulqa'dah. Jangan berkelahi lagi di situ. Gimana mau haji kalau ribut? Pulang dari tanah suci Muharram, haram. Puncaknya di tengah Zulhijjah. Sedangkan Rajab bukan musim haji, tapi disinilah musim umrah. Bisa orang berdagang, bisa orang berjalan aman kemanapun, itu di bulan Rajab tadi. Tapi orang Arab meskipun suka berkelahi, gencatan senjata dulu 4 bulan. Tidak boleh berkelahi, terutama memulai 4 bulan ini. Ini salah satu makna hurum, dihormati, tidak boleh berperang. Makna yang kedua, tidak boleh kita berbuat kezaliman di dalamnya, semua bentuk dosa dan maksiat. Jadi kalau hari ini Pak mohon maaf ya, kalau ada di antara bapak baku bombe berkelahi, maka dosa bombenya, dosa berkelahinya lebih tinggi dosanya pada bulan ini dibanding bulan-bulan lain. Kalau ada orang yang berkelahi, terutama yang memulai peperangan, mulai permusuhan, cekcok, bahkan ulama mengatakan semua bentuk dosa, karena mulianya waktu ini Allah menghormati, lalu kita mengotorinya dengan maksiat, maka dosanya pun dihukum lebih tinggi. Ada di sini di tafsir. Kezaliman itu dapat berubah hukumnya, ya, karena waktu. Ini tadi, karena waktu. Dosa itu Pak bisa berubah karena waktunya. Yang kedua, karena kemuliaan pelakunya. Ini yang kedua bisa karena tempat ya. Berbuat dosa di sini Pak dengan berbuat dosa di sekitar Masjidil Haram lebih tinggi. Ketiga, keempat, ini karena kemuliaan pelakunya. Para istri-istri Nabi itu, ya nisa'in Nabi, ya, man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah yudha'af lahal azab di'fain wa kana dzalika 'ala Allah yasir. Hai istri-istri Nabi, siapa di antaramu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya akan dilipat gandakan siksaan kepada mereka 2 kali lipat. Itu karena kehormatan istri Nabi. Kalau dia berbuat fahisyah, dia lipat 2 kali dibanding yang bukan istri Nabi. Dan dihukumi umum di sini istri ustaz, istri pengurus masjid, istri direktur, istri bos, yang karena kedudukan dan kemuliaannya lalu dia memperlihatkan ketidakbagus, seperti penghafal Quran. Tidak baik itu kalau penghafal Quran baru pergi manjaki mangganya orang. Tidak bagus. Penghafal Quran baru pergi, ada Quran di tangannya baru pergi baku lempar batu di luar. Karena pelakunya mulia, tidak pantas melakukan kejahatan. Penghafal Quran baru pergi gonceng anaknya orang.
bukan mahramnya. Tidak cocok. Ya, karena mulianya ada songkok di kita, ada sajadah sama kita, baru pergi berkelahi, pergi ribut. Cocok. Itu dihukum dosanya berlipat ganda. Sama Pak ya? Bisa juga berlaku itu bertambah dosanya seseorang kalau karena hubungan dekatnya dengan si dia. Misalnya teman dekat, lalu tiba-tiba putus karena dosa. Contoh Pak, berzina dengan anaknya tetangga, 1 kali berzina dengan anaknya tetangga, 10 kali berzina di tempat lain. Artinya zina di tempat lain itu haram, tapi berzina dengan tempat di sekeliling kita, tetangga kita, mestinya dijaga 10 kali lipat. Mencuri itu haram, tapi kalau sekamar tak yang dicuri, ya, tetangga tak yang dicuri, tiap hari di situ dibikinkan kopi, dibikinkan teh, kenapa nalanya HP-nya? Itu sadis itu. Coba kalau kita hubungan dekat Pak, baru kita Pak tolong-tolong saya bilang tega-teganya itu si fulan. Kenapa tolong-tolong Kak? Dosa tak lebih tinggi. Dosa tak lebih tinggi. Andala ke. Ya. Nah, tidak pantaslah, tidak wajar itu. Nah, ya, saya tambah sedikit. Disebutkan waqatilul musyrikin, perangi orang musyrik itu kaffa. Ya, orang-orang kafir. Secara sempurna semuanya. Kama yuqatilunakum kaffa, sebagaimana mereka juga memerangi kamu. Bisa maknanya dua. Pokoknya hancurkan orang kafir sehancur-hancurnya itu semuanya, tanpa tersisa. Bisa juga maknanya turun kalian semuanya orang beriman, perangi itu, kerjasama kau dengan sebaik-baiknya, perangi orang kafir itu. Bisa bermakna bahwa dulu tidak bisa kita perangi orang musyrik itu, orang kafir, kalau di 4 bulan. Kini sudah bisa kau perangi, karena orang-orang musyrik kafir itu sering melanggar. Maka ini namanya ayat bisa bermakna mansukh, sudah dihapus hukumnya yang sebelumnya tidak boleh. Tapi ya tentu terutama di sini jangan kita memulai, tapi kau diperangi Pak, jangan pernah mundur. Innaman nasi, sesungguhnya orang yang suka mengundur-undur. Undur-undur apa? Undur-undur bulan haram. Itu namanya an-nasi. Suka mengundur bulan haram. Dulu orang jahiliyah Pak, kalau pergi haji, mau napakah sekalian pergi berperang. Tapi kan kalau pergi haji harus mundur dulu kan? Haji, terus ada bulan haram. Mana bulan haramnya sudah haji? Al-Muharram. Tapi orang jahiliyah tidak. Salah menunggu kisah lagi, terjepit ini. Maka mendingan dia pakai apa? Sudah haji langsung mau berperang. Nanti bulan Muharramnya itu dipindahkan tahun depan, itu menjadi Safar, menjadi Muharram, Muharram menjadi Safar. Itu orang jahiliyah Pak, jagonya mengubah-ubah. Tanggal 1 tanggal merah, nanti libur besoknya. Nanti maulid tanggal sekian, besoknya baru libur. Akan ada nanti manusia yang mirip-mirip ini an-nasi. Tidak tahu mungkin menteri agamanya Bapak. Ini ayat ini bicara tentang Yahudi Pak dan Nasara yang suka mengubah-ubah. Umatnya Nabi Musa suka mengubah. Tadinya zina haram, dihukum, dirubah di Taurat, dirubah oleh ulama-ulamanya ahli Taurat. Iya, akhirnya dihukum, dicoreng di mukanya, hanya diberi tanda. Iya,
Kalau kita sekarang ini pelaku kemaksiatan kan ada yang dirajam, mesti ada dikisas. Sekarang apa? Dirubah dengan dipenjara. Itu namanya mengubah syariat. Kalau dulu penzina tidak boleh dinikahkan, tidak ada sejarahnya Pak penzina di masa Nabi, para sahabat dan tabi'in dinikahkan. Hari ini nikah dulu. Ya, katanya malu-malu kalau melahirkan baru tidak dikasih nikah. Nah, seandainya ada sirina tidak melakukan begitu. Kalau ada orang berzina, jangan dinikahkan. Atau tena buat-buatnya. Kenapa mau dinikahkan? Kalau mau memang salurkan kehormatanmu, menikah dulu. Ini yang laki-laki kalau berani gonceng anaknya orang. Mau apa kalau hamil? Mau apa? Mau menangis di depan? Itu jangan berani. Sekarang banyaknya Pak agama ini. Dulu di masanya Nabi Musa dilarang pergi menangkap ikan pada hari Sabtu. Ujian Pak. Tapi kan Sabtu tompi itu ikan baru naik. Naik itu ikan semua kalau hari Sabtu. Yahudi itu ngiler itu dilarang. Maka apa yang terjadi? Naroba pimen napasan jalannya hari Jumat. Tapi bukan hari Sabtu pinambil, hari Ahad pi. Nah bilang tidak juga. Tidak melanggar ya bos. Tidak bos. Tidak ji. Ini merubah syariat. Ini yang di sebelah ini Pak di Jalan Nusantara itu. Kan tidak boleh ada izin sedikit pun ada lokalisir orang berzina. Dan daripada tatale itu sana banyak orang pergi berzina liar, mendingan dikumpul baru ada tommy pajaknya, dipakai membiayai listrik apa semuanya, kan bagus. Ini an-nasi. Bisa bilang masjidnya Bapak ini. Sekarang kalau kita kumpul pelaku an-nasi zaman ini Pak, terlalu banyak. Kita sendiri kaum muslimin banyak lakukan ini. Nanti daftar-daftarnya merubah waktunya, merubah tempatnya, merubah keadaannya, kita rubah. Terus siapa yang merubah ini? Ziyadatun fil kufur. Kalau merubah mengundur tadi ya, kita tadi sudah tahu mengubah itu mengundur. Karena mau sekali berkelahi, mau berperang salah-saleh, hari terjepit. Ya katanya hari Selasa hari terjepit bereng. Terjepit. Apaan yang terjepit? Terjepit dari mana? Oh, jadi nanti libur ki. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa justru bagus. Kan ambil hari Selasa. Ini besok ini 17 Agustus. Hari Selasa juga itu. Terjepit itu protes memang kalau tidak dirubah. Anda ada kepentinganku di situ. Mau merah tidak merah urusan. Tapi itulah tanda Pak ya. Kita hari ini banyak mengakal-akali ini sebuah syariat. Ya. Bukan riba itu Pak kasih pinjam 500 baru bayar 1 juta. Bukan pinjam. Apa Pale? Bunga bukan riba. Bukan zina tahu berpacaran Ustaz. Berpacaran suka sama suka. Tidak dianggap zina kalau mau sama mau. Coba. Ini betapa kejinya hari ini Pak. Dulu pencuri dibilangnya apa? Perampok. Sekarang dibilang apa? Koruptor. Jadi memang dikasih halus-halus gitu. Koruptor, ya bagus didengar. Padahal paluka lompong. Ya. Saya tutup jemaah sekalian. Di sini sebutkan ciri orang ini adalah yudallu bihi, disesatkan dengannya tadi merubah itu, alladzina kafaru. Apa pekerjaannya? Yuhillunahu amah, mereka menghalalkan 1 tahun itu. Safar nanti dirubah diharamkan, suatu saat menjadi haram bisa menjadi halal. Wa yuharrimuna amah, mungkin tahun ini Safar menjadi haram, tahun depan menjadi halal. Ya, untuk apa?
liwatiu, untuk menyamakan, untuk menyukupi tadi jumlahnya 12 tapi dirubah-rubah. Allah tetapkan ini haram, datang nanti ndak terjepit, kasih pindah saja. Kasih pindah, yang penting jumlahnya sama, yang penting ada di tanggal merahnya. Ya, liwati iddat ma haram Allah, supaya sama jumlah yang diharamkan Allah. Fayuhillu ma haram Allah, maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan. Ini jeleknya, Pak. Lalu terakhir di sini zuyyina, dihias-hiasi, dan tidak disebutkan di sini siapa zuyyina. Ini fiil apa ini? Fiil madi majhul. Tidak diketahui siapa yang kasih begini-begini, siapa yang kasih berhias-hias, siapa itu yang dimaksud. Tadi terjemahan itu dalam kurung apa? Syaitan. Karena syaitan yang bikin hias-hias itu, Pak. Syaitan yang menghias-hiasi, yang baik kelihatan menjadi rusak, yang rusak menjadi indah. Ya, zuyyana lahumus su'. Allah perhias apa? Syaitan hias-hiasi keburukannya itu menjadi a'malihim, amalan buruknya dihias-hiasi oleh syaitan seperti menjadi baik. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak akan pernah menunjuki orang-orang yang kafir. Saya kira ini jemaah sekalian, mudah-mudahan Pak, kita bikin daftar ini, siapa tahu kita ini tanpa sadar kita juga an-nasi, suka merubah-rubah syariat. Tolong Pak ya, jadi kita berusaha, ini PR besar, jangan ada sisa-sisa an-nasi ada di kita. Apa yang Allah mau, apa yang Rasul tetapkan, kita berusaha di situ. Ya. Insyaallah mari kita, tugas kita itu kalau menulis perjanjian, Pak, usahakan perjanjian bulan Allah dituliskan. Lahir, menikah, meninggal, bagusnya dituliskan bulannya Allah. Ya. Kapan terjadi misalnya cekcok, jatuhkan talak 1, ingat, tulis di situ kapan talak 1 sampai talak 2, talak 3, itu bulannya Allah. Karena bulan Allah masih sangat jauh. Ada 29, ya, ada 28, ada 30, ada 31. Sementara bulan Allah cuma 2 saja. Akan terjadi perselisihan. Demikian sekira aku qouli hadza, astagfirullah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.